Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani arsadakumullah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan penjelasan tentang waktu-waktu mustajabah untuk berdoa yang meliputi: pertama, dalilnya dan adab dalam berdoa; yang kedua, waktu-waktu mustajabah untuk berdoa. Dalil dan adab berdoa, penjelasannya berikut ini. Ayat dan hadis yang menganjurkan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Ghafir 60. Qala sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada doa. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmidzi, dan Nasai. Ana inda dzanni 'abdi bi wa ana ma'ahu khina yadhkuruni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bersama persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Hadis riwayat Ahmad. Di antara adab dalam berdoa: 1. Mengawali doa dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Membaca sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Pilih waktu-waktu mustajabah. 4. Melemah lembutkan suara ketika berdoa. 5. Menghadap ke kiblat dan penuh berharap. 6. Dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. 7. Istiqomah atau terus-menerus dalam berdoa. 8. Mengkonsumsi minuman dan makanan halal serta mencari harta yang halal. 9. Selalu memohon ampunan kepada Allah atau istighfar. 10. Ibadah dengan rajin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi dalil tentang anjuran berdoa dan adab berdoa, yaitu kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah, tidak sombong atau tidak mau berdoa. Kemudian kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, dalam berdoa kita mulai dengan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mendoakan umat Islam secara umum, dilanjutkan dengan mendoakan diri sendiri dan keluarga, terus mendoakan umat Islam secara umum, dan ditutup dengan tahmid. Selain itu, kita juga diberi tuntunan beradab untuk memilih waktu-waktu mustajabah dan menghadap ke kiblat, kemudian melakukan hal-hal yang baik-baik sesuai tuntunan syariat, dan berbuat baik kepada sesama makhluk,
rajin beristighfar atau selalu beristighfar, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan penjelasan tentang waktu-waktu mustajabah. Penjelasannya berikut ini. Waktu-waktu mustajabah atau dikabulkan doa. 1. Sepertiga akhir malam, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulalalatin ilas sama dunya khina yabqa thuluthul layil akhir yakul man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfirolah. Tuhan kita yang maha agung dan maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari. 2. Setelah selesai sholat wajib, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayu du'ai asma qol jawfalail akhir wa duburas sholawatil maktubat. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa apa yang paling didengarkan? Beliau bersabda, doa pada pertengahan malam terakhir dan pada setiap selesai sholat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Ketika berbuka puasa, salatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil wa sha'imu khina yuftir wa da'watul matlumi yarfa'uha fawqal ghamami wa tufattahu laha abwabus sama. Ada 3 keadaan di mana doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu imam atau pemimpin yang adil, orang yang sedang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang sedang terdolimi atau teraniaya. Doanya akan diangkat di atas awan dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Saat malam Lailatul Qadar, ya Rasulullah, aro'aita in alimtu ayu lailatin Lailatul Qadar ma'akulu fiha qol quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar? Beliau bersabda, berdoalah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Saat adzan dan saat hujan turun, fintani ma turaddani du'a'u indan nida wa tahtal matar. 2 doa yang tidak akan ditolak, yaitu doa ketika adzan dan doa ketika turunnya hujan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. 6. Di antara adzan dan iqamah, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yurad. Doa di antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmidzi. 7. Ketika sedang sujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. 8.
pada hari Jumat. Fi yaumil jumu'ati sa'atun la yuwafiquha muslim wa huwa qaimun yusalli yas'alullaha khaira illa a'tahu wa qala biyadihi qulna yuqalliluha yuzahiduha. Pada hari Jumat terdapat waktu yang tidaklah seorang hamba muslim sholat dan meminta kebaikan kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkannya. Beliau memberi isyarat dengan tangannya, kami berkata, yaitu beliau menyempitkannya. Hadis riwayat Bukhari. 9. Ketika sebelum salam pada sholat wajib. Qila ya Rasulullah ayu du'ai asma' qala jawfal lailil akhir wa duburas sholawatil maktubat. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah? Beliau bersabda, di akhir malam dan di akhir sholat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi. 10. Saat di hari Arafah, khairu du'ai du'a'u yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 11. Ketika perang berkecamuk. Sintani la turaddan au qallama turaddani ad-du'a'u indan nida wa indal ba's khina yulkhimu ba'duhum ba'do. Doa tidak tertolak pada dua waktu atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Dawud. 12. Ketika meminum air zam-zam. Ma'u zamzama lima syuribalah. Khasiat air zam-zam itu sesuai niat peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 13. Hari Rabu antara zuhur dan asar. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Masjidil Azhab yaumal itsnin wa yaumal tsulatsa wa yaumal arbi'a. Fastujiba lahu yaumul arbi'a baina sholataini ad-dhuhri wal asr. Fa'arafna al-bishra fi wajhih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di Masjid Al-Azhab atau Al-Fatah, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Pada hari Rabu lah doanya dikabulkan, yaitu di antara sholat zuhur dan asar. Ini diketahui dari kegembiraan di wajah beliau. Hadis riwayat Baihaqi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang waktu-waktu mustajabah untuk berdoa. Semoga bermanfaat, semoga doa-doa kita dikabulkan dengan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.